Ini adalah McAllen, sebuah kota di Texas bagian selatan, berbatasan langsung dengan Meksiko. Kota yang namanya jarang terdengar, namun memegang satu catatan kelam. McAllen dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Hampir separuh penduduknya hidup dengan obesitas, dan sebagian besar lainnya berada jauh di atas batas berat badan sehat. Setiap hari, tubuh-tubuh ini menanggung risiko penyakit serius dan harapan hidup yang terus memendek. Saat menyusuri kota ini, satu pola muncul dengan cepat. Restoran cepat saji hadir tanpa jeda. Baru beberapa menit berkendara, bangunan berikutnya kembali menawarkan makanan instan. Ini bukan kebetulan, ini bukan sekadar soal pilihan pribadi. Ini adalah lingkungan yang dibentuk untuk konsumsi berlebih. McAllen bukan kota yang mengajak orang bergerak. Ia justru perlahan menyingkirkan aktivitas fisik dari kehidupan warganya. Sampai akhirnya, bagi sebagian orang, bahkan keluar rumah pun menjadi sesuatu yang mustahil. Di kota ini, memesan makanan cepat saji beberapa kali sehari dianggap lumrah. Menu yang digoreng, penuh minyak, keju, dan saus kental menjadi makanan pokok. Dalam satu hari, asupan kalori bisa melampaui kebutuhan tubuh hingga berkali-kali lipat. Satu porsi makan saja dapat menyentuh angka 2000 kalori. Dan itu baru satu kali makan. Minuman manis menggantikan air putih. Soda diminum hampir setiap hari dalam jumlah yang luar biasa. Permintaan yang terus meningkat membuat perusahaan minuman besar menjadikan kota ini sebagai pusat distribusi. Namun di tengah melimpahnya energi dari makanan, gerakan justru menghilang. Trotoar nyaris tidak berfungsi. Jalur sepeda hampir tak ditemukan. Berjalan kaki di bawah terik matahari tanpa perlindungan terasa tidak realistis. McAllen dibangun untuk kendaraan bermotor, bukan untuk langkah manusia. Bahkan di pusat perbelanjaan, berjalan beberapa ratus meter dianggap melelahkan. Kursi roda listrik dan skuter tersedia sejak pintu masuk. Bukan sebagai fasilitas tambahan, melainkan solusi sehari-hari. Obesitas menjadi pemandangan yang tak terpisahkan dari kota ini. Tubuh-tubuh besar bergerak perlahan. Setiap langkah menuntut usaha. Melihat seseorang dengan berat badan ideal, justru terasa tidak biasa. Dengan jumlah penduduk sekitar 150.000 jiwa, McAllen memiliki ratusan restoran cepat saji. Kepadatan ini jauh melampaui rata-rata kota di Amerika Serikat. Bahkan makanan tradisional pun kehilangan bentuk aslinya. Diubah menjadi sajian tinggi kalori, ditambah keju, digoreng, dan dipadatkan. Budaya porsi besar bertemu dengan kebiasaan menghabiskan makanan. Tubuh dipaksa menerima lebih banyak, meski rasa kenyang sudah lama datang. Di sini, konsumsi 10.000 kalori sehari bukan cerita langka. Sementara itu, aktivitas fisik berada di titik terendah. Berjalan kaki ke pusat aktivitas bisa memakan waktu berjam-jam. Dengan mobil, jarak yang sama hanya butuh beberapa menit. Cuaca panas dan lembab hampir sepanjang tahun semakin mengurangi keinginan untuk bergerak. Beraktivitas berarti usaha ekstra. Diam terasa jauh lebih mudah. Iklan makanan hadir di setiap sudut kota. Tanpa disadari, pesan-pesan ini tertanam sejak usia dini. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sama, dan sel lemak yang terbentuk sejak kecil akan menetap seumur hidup. Jika kamu mengikuti pola makan warga lokal selama satu hari, pagi dimulai dengan kopi manis berkalori tinggi. Bukan sekadar minuman, melainkan pengganti sarapan. Tak lama setelah itu, sarapan utama datang. Telur, keju, bacon, pancake dengan mentega dan sirup. Lebih dari 1000 kalori sebelum tengah hari. Beberapa jam kemudian, makanan manis kembali dikonsumsi. Donat, kue, roti berisi krim. Kalori terus bertambah, sementara energi justru menurun. Minuman kopi berikutnya bahkan lebih ekstrim. Es krim, biskit, saus coklat, krim kocok. Hampir 1000 kalori hanya dari satu gelas. Lonjakan gula membuat tubuh cepat lapar kembali. Dan di kota ini makanan selalu dekat. Burger bertumpuk, kentang goreng, minuman bersoda. Satu paket sederhana dengan kandungan kalori ribuan. Di supermarket, kontrasnya terasa jelas. Makanan segar mahal dan terbatas. Produk ultra-proses justru murah dan mudah dijangkau. Dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Pilihan seringkali bukan soal kesehatan, melainkan soal keterjangkauan. Malam hari ditutup dengan makan malam khas Amerika. Ayam goreng, pasta keju, kentang goreng, milkshake besar. Total asupan kalori harian mendekati 10.000. Dalam waktu kurang dari satu hari, tubuh menerima energi berlebih dalam jumlah ekstrim. Jika pola ini diulang terus-menerus, kenaikan berat badan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Di penghujung cerita ini, terlihat jelas dampak jangka panjangnya. Tubuh yang tak lagi mampu menopang dirinya sendiri, hidup yang terbatas pada satu ruangan, dan kerinduan pada sesuatu yang paling mendasar,
yaitu kebebasan. Obesitas di McAllen bukan semata soal kurangnya disiplin pribadi. Ini adalah hasil dari budaya, kondisi ekonomi, dan cara kota ini dirancang. McAllen bukan hanya potret satu kota. Dia adalah cermin tentang apa yang bisa terjadi ketika makanan murah berlimpah, ruang untuk bergerak menyempit, dan kesehatan perlahan menjadi tanggung jawab individu semata. Masa depan kota ini dan banyak kota lain tidak akan berubah hanya dengan menyalahkan warganya. Perubahan nyata hanya mungkin terjadi saat sistem yang membentuk kebiasaan ini ikut dipertanyakan.